Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran 5 ya, yaitu materi Aku Cinta Nabi dan Cinta Rasul. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Mengingatkan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Ayo kita lanjutkan ke pembelajaran. Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi juga ya. Namanya adalah Nabi Ishak bin Ibrahim. Nah, Nabi Ayub ini dikaruniai oleh Allah harta kekayaan yang sangat melimpah. Binatang ternaknya banyak, kemudian ladangnya luas. Tetapi hatinya ini tidak terpengaruh karena beliau itu tidak pernah berlaku sombong. Nabi Ayub terkenal sabar dan dermawan. Beliau suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, Nabi Ayub ini pernah mendapatkan ujian dari Allah. Hartanya yang banyak itu hari demi hari berkurang, sehingga beliau pun menjadi jatuh miskin. Tetapi walaupun beliau miskin, ia tidak mengemis, imannya tidak menjadi goyah. Karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun, dia tidak memiliki apa-apa. Harta itu datangnya dari Allah dan kembalinya pun itu akan kepada Allah. Karena kekuatan imannya itu, maka setan itu tidak mampu menggodanya. Kaya ataupun miskin merupakan ujian bagi manusia. Nabi Ayub, baik ketika beliau sedang dalam keadaan kaya raya ataupun ketika miskin, senantiasa taat kepada Allah. Beliau selalu bersyukur. Bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah itu lebih mulia di sisi Allah. Dan sebaliknya, orang kaya yang kikir atau yang pelit ya adalah yang paling hina di sisi Allah. Nah, kemudian Allah itu menguji kembali Nabi Ayub. Beliau itu diuji dengan penyakit kulit, yaitu berupa bisul, panas yang gatal ya. Kemudian orang-orang itu bahkan sampai menjauhinya. Bahkan mereka itu membuang Nabi Ayub ke padang pasir yang jauh dari keramaian. Karena mereka takut bahwa penyakit dari Nabi Ayub itu akan menular kepada mereka. Setelah itu, tiba-tiba putra dan putrinya ini meninggal. Musibah pun silih berganti, tetapi Nabi Ayub ini tidak lupa beribadah dan tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kisah dari Nabi Ayub. Jadi Nabi yang diuji dengan cobaan yang begitu berat, tetapi beliau tetap istiqomah, konsisten dalam beribadah kepada Allah karena memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan hari ini sudah selesai. Ingat ya, contohlah sikap dari Nabi Ayub yang senantiasa mampu bersabar. Assalamualaikum. Kisah Nabi Ayub alaihi salam.
Nabi Ayub masih termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Ia menikah dengan Rahmah yang masih keturunan Nabi Yusuf dan memiliki banyak anak. Nabi Ayub mengemban dakwah di tengah-tengah kaum Hauran dan Batsniah. Kehidupan Nabi Ayub bergelimang harta dan luar biasa banyaknya. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang santun dan dermawan. Ia banyak membangun masjid dan mengajarkan agama sesuai dengan perintah Allah. Ketakwaan Nabi Ayub membuat iblis merasa tidak senang. Ia lantas memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis membuat semua ternak mati secara bersamaan. Nabi Ayub pun jatuh dalam kemiskinan. Meskipun telah jatuh dalam kemiskinan, ketakwaan Nabi Ayub tidak berkurang. Iblis pun kembali memohon kepada Allah. Kini ia berniat merebut semua anak Nabi Ayub. Dengan kekuatannya, iblis merobohkan rumah dan menewaskan semua anak Nabi Ayub. Nabi Ayub sungguh merasa sedih. Namun iman dan takwanya tidak berkurang. Iblis tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diizinkan mengganggu Nabi Ayub. Nabi Ayub telah jatuh miskin. Semua anaknya tewas dan sekarang iblis memberikan penyakit yang sungguh mengerikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya bernanah. Dengan kondisi ini, semua sanak saudaranya pergi menjauh. Hanya Rahmah, istrinya saja yang masih setia menjaga dan merawatnya. Melihat kesetiaan Rahmah kepada Nabi Ayub, iblis berencana untuk menggodanya. Iblis pun menyamar menjadi manusia dan berbicara kepada Rahmah. Iblis berkata bahwa ia bisa menyembuhkan penyakit Nabi Ayub, mengembalikan harta serta anak-anaknya jika ia dan Nabi Ayub mau menyembah kepadanya. Wow! Rahmah lantas menceritakan pertemuannya dengan orang asing tersebut. Betapa terkejutnya Nabi Ayub saat mengetahui iman istrinya telah goyah. Nabi Ayub lantas berkata bahwa orang asing itu pastilah iblis yang hendak menggoyahkan iman mereka. Nabi Ayub lantas menyuruh istrinya agar bertaubat. Nabi Ayub berjanji jika ia sehat nanti, ia akan mendera atau mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Itu adalah hukuman bagi istrinya yang telah tergoda oleh iblis. Nabi Ayub menderita selama 18 tahun dan selama itu pula Rahmah setia merawatnya. Nabi Ayub tak henti-hentinya berdoa memohon kesembuhan. Mendengar doa Nabi Ayub, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menyampaikan wahyu. Malaikat itu meminta agar Nabi Ayub berdiri dan menghentakkan kakinya ke tanah. Secara ajaib, dari dalam tanah muncul air yang begitu jernih. Nabi Ayub lantas meminum air itu dan membasuh seluruh tubuhnya. Dengan izin Allah, seluruh penyakit Nabi Ayub langsung sembuh. Betapa bahagianya Rahmah ketika melihat suaminya telah sembuh. Ia langsung berlutut dan mengucapkan syukur kepada Allah. Nabi Ayub sangat sayang pada istrinya, apalagi kesetiaan dan iman Rahmah telah teruji selama 18 tahun menemani dan merawatnya dengan penuh kasih. Namun, janji Nabi Ayub untuk mendera Rahmah sebanyak 100 kali tetap harus dijalankan. Saat itulah Allah yang Maha Penyayang memberikan jalan keluar. Allah memerintahkan Nabi Ayub mengambil seikat rumput dan memukul istrinya dengan itu, sehingga tidak akan ada janji yang dilanggar dan istrinya pun tidak mengalami kesakitan.
Allah sungguh maha adil dan maha pemurah. Atas kesabaran Nabi Ayub dalam menerima cobaannya, Allah mengembalikan semua yang telah hilang dari Nabi Ayub dan melipat gandakannya. Nabi Ayub mengemban tugas dari Allah hingga usia 93 tahun. Sumber dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 84 yang berisi, "Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah."